Perkenalkan, nama aku Viola Veronica dengan NIM 230402097. Halo, perkenalkan nama aku Amanda Fira Agustina dengan NIM 230402019. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi metode simplex, Mata kuliah program linear yang diampu oleh Dr. Ariwara Kurniasih, SPD MTG. Di sini kelompok kami akan bahas mengenai optimasi biaya produksi cairan pembersih ramah lingkungan menggunakan metode simplex. Yang pertama adalah pendahuluan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya produk rumah tangga yang aman dan ramah lingkungan, banyak UMKM mulai berinovasi dengan menggunakan bahan-bahan alami dan lokal. Salah satunya adalah UMKM bersih alami yang memproduksi cairan pembersih berbasis ekstrak jeruk, alkohol nabati, dan air distilasi. Untuk mendorong keberlanjutan dan mendukung petani serta produsen lokal, pemerintah memberikan subsidi terhadap beberapa bahan baku utama. Namun, produsen tetap harus mempertimbangkan berbagai faktor teknis seperti efektivitas pembersih, kestabilan campuran, dan kapasitas kemasan. Dalam kondisi terbatas ini, produsen dihadapkan pada tantangan, yaitu bagaimana memilih kombinasi bahan yang paling hemat biaya, namun tetap memenuhi semua syarat kualitas produk. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan pendekatan matematika yang disebut program linear, yaitu mencari nilai optimal dari suatu fungsi tujuan dengan sejumlah kendala. Selanjutnya, landasan teori. Metode simplex adalah suatu prosedur perhitungan yang berulang-ulang dengan ulangan terbatas yang dimulai dari suatu penyelesaian dasar visible atau PDF. Apabila PDF bukan PO, maka metode simplex akan mencari PDF lain yang lebih baik sehingga diperoleh PDF yang optimal jika ada. Metode simplex menjadi teknik untuk menyelesaikan masalah program linear sejak tahun 1947. Secara garis geometris, metode simplex melangkah dari titik-titik ekstrim daerah penyelesaian visible dan secara cepat meningkatkan nilai fungsi tujuan sampai menemukan PO atau menegaskan bahwa tidak ada PO. Titik ekstrim daerah penyelesaian visible berpadanan dengan PDF. Oleh karena itu, langkah pertama metode simplex adalah mengupayakan adanya PDF. Selanjutnya, di sini merupakan tahapan metode simplex. Yang pertama yaitu membuat model matematika. Yang kedua, mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian yang ketiga, membentuk model matematika yang baru. Yang keempat, membentuk matriks. Yang kelima, membentuk tabel simplex awal. Yang keenam, membentuk transformasi baris kunci. Kemudian yang ketujuh, membentuk transformasi baris lain. Dan yang kedelapan, membentuk tabel simplex yang baru. Di sini disajikan suatu permasalahan di mana UMKM bernama Bersih Alami tengah memproduksi cairan pembersih berbahan dasar alami yang aman bagi kulit, efektif membunuh kuman, dan ramah lingkungan. Dalam setiap proses produksi, cairan pembersih diracik dari 3 bahan utama, yakni ekstrak jeruk, alkohol nabati, dan air distilasi. Untuk mendukung penggunaan bahan lokal, pemerintah memberikan subsidi untuk 2 bahan. Ekstrak jeruk disubsidi sebesar Rp6.000 per liter, sedangkan alkohol nabati disubsidi sebesar Rp4.000 per liter. Air distilasi belum disubsidi sehingga tetap dikenai biaya sebesar Rp4.000 per liter. Setiap bahan memberikan kontribusi yang berbeda terhadap efektivitas dan tingkat keasaman atau pH cairan. Penggunaan ekstrak jeruk menambah kandungan zat aktif pembersih sebesar 2% per liter, sekaligus membantu menjaga kestabilan pH larutan dengan menetralkan tingkat keasaman, yakni dengan berpengaruh positif terhadap pH sebesar 1 satuan. Sebaliknya, alkohol nabati, meskipun mengandung 5% zat aktif pembersih per liter, di mana itu merupakan persentase tertinggi di antara ketiganya, namun zat tersebut menurunkan kestabilan pH larutan, yakni menurunkan sebesar 1 satuan. Sementara itu, air distilasi yang berfungsi sebagai pelarut justru mengurangi kadar zat aktif sebesar 1% per liter dan menurunkan pH secara signifikan, yakni menurunkan pH sebesar 2 satuan, karena sifatnya yang sangat mengencerkan larutan.
Ketiga bahan ini akan dicampur dan dikemas ke dalam jerigen berkapasitas 26 liter dengan perbandingan jumlah masing-masing bahan 3:2:2. Demi menjaga kualitas, produk yang dibuat harus memenuhi persyaratan total kadar zat aktif dari seluruh campuran tidak boleh melebihi 18% dan penurunan pH akibat campuran bahan tidak boleh melebihi 14 satuan, di mana semakin negatif larutan maka semakin asam dan tidak stabil. Pemilik usaha ingin menentukan banyaknya bahan agar biaya produksi seminimal mungkin. Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yakni memodelkan ke dalam bentuk matematika. Pertama-tama kita misalkan dulu X1 sebagai banyaknya ekstrak jeruk, X2 sebagai banyaknya alkohol nabati, dan X3 sebagai banyaknya air distilasi. Kita ketahui pada soal bahwa pemilik usaha ingin meminimalkan biaya produksi, sehingga bentuk matematikanya menjadi minimasi Z sama dengan negatif 6X1 dikurangi 4X2 ditambah 4X3, di mana negatif 6X1 itu didapatkan dari biaya subsidi dari ekstrak jeruk yakni sebesar Rp6.000, kemudian negatif 4X2 didapatkan dari biaya subsidi alkohol nabati sebesar Rp4.000 dan juga 4X3 didapatkan dari pengeluaran untuk biaya air distilasi yakni sebesar Rp4.000. Kemudian untuk fungsi kendala yang pertama yakni 2X1 ditambah 5X2 dikurangi X3 kurang dari atau sama dengan 18. Fungsi kendala yang kedua yakni X1 dikurangi X2 dikurangi 2X3 kurang dari atau sama dengan negatif 14. Fungsi kendala yang ketiga 3X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 sama dengan 26. X1, X2, dan X3 lebih dari atau sama dengan 0. Fungsi kendala yang pertama berkaitan dengan persyaratan total kadar zat aktif dari seluruh campuran bahan yang tidak boleh melebihi 18%. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua itu berkaitan dengan penurunan pH akibat campuran bahan yang tidak boleh melebihi 14 satuan. Sedangkan fungsi kendala yang ketiga itu berkaitan dengan perbandingan bahan yang digunakan dalam satu buah jerigen berkapasitas 26 liter yakni 3:2:2. Pada tahap ini juga kita akan mengubah fungsi tujuannya dari yang tadi dalam bentuk minimasi menjadi bentuk maksimasi. Sehingga di sini kita akan mengalihkan fungsi tujuannya dengan negatif 1 sehingga fungsi tujuannya akan menjadi maksimasi nilai Z sama dengan 6X1 ditambah 4X2 dikurangi 4X3. Sedangkan untuk fungsi kendalanya, di sini kita dapat lihat pada fungsi kendala yang kedua, yakni X1 dikurangi X2 dikurangi 2X3 kurang dari atau sama dengan negatif 14. Padahal pada ruas kanan itu seharusnya semua bernilai positif. Sehingga di sini kita kalikan fungsi tersebut dengan negatif 1, sehingga fungsi kendala yang kedua menjadi negatif X1 ditambah X2 ditambah 2X3 lebih dari atau sama dengan 14. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yakni mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Di sini, persyaratan untuk mengubah suatu pertidaksamaan menjadi persamaan adalah dengan menambahkan sebuah variabel non-negatif yang dinamakan variabel slack atau yang biasa kita sebut atau simbolkan dengan S. Di sini, fungsi kendala yang pertama menjadi 2X1 ditambah 5X2 dikurangi X3 ditambah S1 sama dengan 18. Untuk fungsi kendala yang kedua, karena berbentuk lebih dari atau sama dengan, maka di sini kita juga akan menambahkan sebuah variabel buatan yang kita simbolkan sebagai A. Di sini fungsi kendala yang kedua menjadi negatif X1 ditambah X2 ditambah 2X3 dikurangi S2 ditambah A2 sama dengan 14. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi kendala yang ketiga, karena seperti yang kita ketahui bahwa fungsi kendala yang ketiga sudah dalam bentuk persamaan, maka di sini kita hanya perlu menambahkan sebuah variabel buatan, sehingga fungsi kendalanya akan menjadi 3X1 ditambah 7X2 ditambah 4X3 ditambah A3 sama dengan 26. X1, X2, X3, S1, S2, A2, A3 lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu menyusun model matematika barunya. Sehingga di sini model matematikanya menjadi maksimasi Z sama dengan 6X1 ditambah 4X2 dikurangi 4X3 ditambah 0S1 ditambah 0S2 dikurangi MA2 dikurangi MA3. Di sini M itu merupakan suatu bilangan positif yang nilainya sangat besar.
Kemudian untuk fungsi kendalanya masih sama seperti yang sebelumnya. Fungsi kendala yang pertama yakni 2x1 ditambah 5x2 dikurangi x3 ditambah s1 sama dengan 18. Fungsi kendala yang kedua negatif x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurangi s2 tambah a2 sama dengan 14. Fungsi kendala yang ketiga 3x1 ditambah 7x2 ditambah 4x3 ditambah a3 sama dengan 26. x1, x2, x3, s1, s2, a2, a3 lebih dari atau sama dengan 0. Kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu dengan memodelkan ke dalam bentuk matriks seperti pada di gambar. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kelima, yakni di sini kita akan menyusun semua informasi yang telah kita peroleh ke dalam tabel simplex awal. Nah, tabel simplex awal ini memuat CB, VDB, Ki, ZC, ZC min CC, kemudian ada kolom penilaian, dan juga koefisien-koefisien dari fungsi tujuan yang kita sebut sebagai CC. Nah, kemudian VDP itu merupakan variabel-variabel yang masuk ke dalam basis, CB itu merupakan koefisien dari variabel-variabel yang masuk ke dalam basis, ZC merupakan hasil perkalian antara CB dengan kolom-kolom yang bersesuaian, ZC min CC adalah hasil pengurangan dari ZC dengan CC yang merupakan koefisien dari fungsi tujuan. Kemudian untuk kolom penilaian sendiri itu merupakan hasil pembagian antara kolom Ki dengan kolom kunci. Nah, di sini kita akan memasukkan variabel-variabel buatan ke dalam basis, di mana di sini kita prioritaskan untuk variabel A-nya terlebih dahulu, baru variabel S. Nah, setelah kita menyusun semua informasi ke dalam tabel simplex seperti pada gambar, maka selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci dari tabel simplex tersebut. Cara untuk menentukan kolom kuncinya, kita dapat lihat pada baris ZC min CC, nilai mana yang bernilai paling negatif. Dapat kita lihat bahwa yang paling negatif itu negatif 4M ditambah 4, sehingga kita pilih kolom yang memuat nilai tersebut sebagai kolom kunci. Selanjutnya, kita akan menentukan baris kunci dari tabel tersebut. Maka, di sini kita dapat lihat pada kolom penilaian, kira-kira nilai manakah yang bernilai positif namun paling kecil. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai positif terkecilnya yaitu 7, sehingga kita pilih baris 2 sebagai baris kunci. Nah, selanjutnya kita akan menentukan elemen kunci dari tabel simplex tersebut dengan cara melihat di mana letak perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Di situ dapat kita lihat bahwa perpotongannya terletak pada nilai 2 yang kita beri warna merah. Maka di sini elemen kuncinya bernilai 2. Lanjut, kita masuk ke tahap yang keenam, yakni transformasi baris kunci. Di mana untuk melakukan transformasi baris kunci, kita perlu membagi setiap elemen pada baris kunci dengan elemen kuncinya. Di sini elemen kuncinya tadi adalah 2, maka kita akan membagi setiap elemen pada baris kunci sehingga menjadi 7, negatif 1/2, 1/2, 1, 0, negatif 1/2, 1/2, dan juga 0. Kita masuk ke tahap yang ketujuh, yakni transformasi baris lain, di mana transformasi baris lain ini maksudnya adalah dengan mentransformasikan baris selain baris kunci. Tadi kita ketahui bahwa baris kuncinya berada pada baris 2, maka pada tahap ini kita akan mentransformasi baris pertama dan baris ketiga, di mana untuk rumus mentransformasi baris lain ini berbeda dengan untuk mentransformasi baris kunci. Rumusnya sudah tertulis pada gambar, sehingga nantinya setelah kita menerapkan rumus yang ada, baris 1 akan menjadi 25, 3/2, 11/2, 0, 1, negatif 1/2, 1/2, dan juga 0. Sedangkan baris ketiga akan menjadi 12, 4, 1, 0, 0, 1, negatif 1, dan 1. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ke-8, yakni dengan menyusun hasil dari transformasi baris kunci dan juga transformasi baris lainnya ke dalam tabel simplex yang baru. Ini merupakan tahap terakhir dari metode simplex, sehingga pada tahap ini kita juga akan menentukan apakah program tersebut sudah dapat dikatakan sebagai optimal atau belum dengan melihat pada baris ZC min CC. Apabila pada baris ZC min CC masih terdapat elemen yang bernilai negatif, maka di situ program belum dapat dikatakan sebagai optimal. Maka selanjutnya, apabila program belum optimal, kita akan melakukan iterasi tahap 6 sampai tahap 8 sampai semua elemen pada ZC min CC bernilai positif dan program dapat dikatakan optimal. Nah, di sini kita amati pada baris ZC min CC bahwa masih terdapat beberapa elemen yang bernilai negatif. Maka selanjutnya kita akan memilih kembali nilai yang paling negatif, di mana itu merupakan negatif 4 dikurangi 4M. Di situ kolomnya akan kita pilih sebagai kolom kunci.
Selanjutnya kita akan memilih baris kunci seperti cara yang sebelumnya. Di situ kita tentukan bahwa baris 3 menjadi baris kuncinya dan 4 menjadi elemen kuncinya. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan iterasi dengan mengulangi tahap yang keenam, yakni transformasi baris kunci. Di mana dengan cara yang sama seperti sebelumnya, maka baris kuncinya akan menjadi 3, 1, 1/4, 0, 0, 1/4, negatif 1/4, dan 1/4. Selanjutnya, tahap yang ketujuh, yakni dengan mentransformasikan baris-baris selain baris kunci. Yang pertama itu ada baris 1, sehingga nilainya menjadi 41/2, 0, 41/8, 0, 1, negatif 7/8, 7/8, negatif 3/8. Sedangkan untuk baris kedua akan menjadi 17/2, 0, 5/8, 1, 0, negatif 3/8, 3/8, dan juga 1/8. Kita akan masuk ke tahap yang 8, yakni kita akan menyusun hasil dari transformasi baris kunci dan juga transformasi baris lainnya ke dalam sebuah tabel simplex yang baru. Selanjutnya, kita akan melihat kembali pada baris CC-CC apakah masih terdapat elemen yang bernilai negatif. Nah, di sini dapat kita cermati bahwa masih terdapat elemen yang bernilai negatif, yakni negatif 5. Maka, sama seperti sebelumnya, kita pilih kolom yang memuat elemen negatif tersebut sebagai kolom kunci. Selanjutnya kita pilih baris kuncinya sama seperti cara yang sebelumnya. Di sini kita tentukan baris kuncinya yakni baris pertama dan elemen kuncinya yakni 41/8. Lalu kita mengulangi tahap yang keenam, yakni transformasi baris kunci, sehingga baris kuncinya akan menjadi 4, 0, 1, 0, 8/41, negatif 7/41, 7/41, dan negatif 3/41. Lanjut ke tahap yang ketujuh, yakni transformasi baris lain baris kunci, di mana untuk baris yang kedua itu akan menjadi 6, 0, 0, 1, negatif 5/41, negatif 88/328, 88/328, dan 56/328. Sedangkan untuk baris ketiga akan menjadi 2, 1, 0, 0, negatif 8/164, 48/164, negatif 48/164, dan juga 44/164. Sama seperti sebelumnya, kita lanjut ke tahap yang ke-8, yakni kita akan menyusun hasil dari transformasi baris kunci dan transformasi baris lainnya ke dalam suatu tabel simplex yang baru. Nah, setelah kita susun ke dalam tabel simplex baru, kita kembali melihat pada baris CC-CC apakah masih terdapat nilai elemen yang bernilai negatif. Dapat kita lihat bahwa di situ sudah tidak terdapat elemen yang bernilai negatif, sehingga program dikatakan optimal. Maka selanjutnya kita masuk ke bagian hasil. Di situ kita lihat pada VDB atau variabel yang sudah masuk ke dalam basis. Di situ ada X1, X2, dan X3, di mana nilai untuk X1-nya itu adalah 2, X2-nya 4, dan X3-nya sama dengan. Karena program sudah optimal, maka selanjutnya kita lihat pada kolom VDB dan juga kolom key. Di situ untuk kolom VDB memuat X1, X2, dan X3, sedangkan kolom key memuat nilai 2, 4, dan juga 6. Nah, maka di sini untuk nilai X1 itu sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan juga X3 sama dengan 6. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai dari masing-masing variabel X1, X2, dan juga X3, maka kita dapat mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi tujuan yang telah kita ketahui di awal. Nah, di awal fungsi tujuannya kita ubah menjadi zmax, di mana fungsi tujuannya itu adalah 6x1 ditambah 4x2 dikurangi 4x3, dan apabila kita substitusikan semua nilai-nilai dari x1, x2, dan x3 akan menghasilkan nilai 4. Di sini berarti nilai maksimumnya adalah 4. Nah, tapi kembali lagi pada pertanyaan soal di awal bahwa pemilik usaha ingin meminimumkan biaya produksi, sehingga di sini kita butuhkan Z-min-nya, di mana untuk mendapatkan Z-min-nya kita dapat mengalihkan Z-max-nya dengan negatif 1. Maka di sini kita kalikan nilai 4 tadi dengan negatif 1 sehingga Z-min sama dengan negatif 4.
Angka negatif 4 pada fungsi tujuan menunjukkan bahwa total biaya produksi efektif setelah dihitung berdasarkan kombinasi bahan dan subsidi adalah sebesar Rp4.000 di bawah 0, atau dapat diartikan bahwa kombinasi bahan yang digunakan tidak hanya memenuhi semua syarat kualitas produk, tetapi juga menghasilkan total biaya yang lebih rendah dari 0, karena bantuan subsidi dari pemerintah lebih besar daripada biaya aktual bahan. Ini menunjukkan bahwa strategi penggunaan bahan bersubsidi memberikan efisiensi produk yang optimal. Nah, kita juga bisa mengecek hasil pengerjaan kita tadi menggunakan software POM-QM. Di sini dapat kita lihat pada baris solution, di situ pada kolom X1 itu sama dengan 2, kolom X2 itu sama dengan 4, kolom X3 sama dengan 6. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman dengan hasil yang kita peroleh tadi, bahwa X1 itu sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan juga X3 sama dengan 6. Sehingga hasil pengerjaan kita terkonfirmasi benar oleh POM-QM. Sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.